Halo semuanya, selamat datang kembali. Aku Kristi Basil. Di video sebelumnya kita udah membahas tentang proses fitting dan project custom wedding gown seperti apa. Dan di video kali ini kita bakal membahas tentang gimana sih caranya berkolaborasi dengan digital platform. Kalau biasanya sebelumnya di Kristi Basil ini kita bercerita tentang kisah perjalanannya klien yang kita dokumentasikan dan kita share experience-nya itu lewat TikTok. Jadi orang-orang audiens ini juga bisa merasakan makna dan value di balik wedding gown itu sendiri. Tapi untuk Advezo kita melakukan hal yang berbeda. Jadi sebelumnya memang Advezo ini udah sering juga berkolaborasi sama artis-artis, influencer atau KOL. Cuman memang kali ini kita pengen explore inovasi sesuatu yang berbeda. Jadi collab itu kita memang pengen cari supaya jangan sama, kalau bisa tuh jangan sama personal lagi, sama orang lagi gitu. Kita pengen ada sesuatu yang lebih engaging. Akhirnya di situ aku coba explore dan research karena memang kebetulan aku sendiri aktif di TikTok dalam membuat konten. Jadi memang kalau di dalam TikTok sendiri untuk high profile creator yang aktif itu akan diberikan PIC khusus untuk kayak kita bisa berdiskusi kalau mereka ada update campaign itu mereka akan share ke kita. Nah pertama sebenarnya karena aku sendiri udah tahu perbedaan dari algoritmanya TikTok sendiri sebagai ajang kreativitas. Jadi ketika kita bisa membuat sesuatu yang lebih kreatif daripada yang lain di situ, kita akan penyebaran untuk nge-reach audiensnya itu akan lebih luas. Kedua, karena di situ aku juga ada PIC yang bisa diajak berdiskusi, aku bisa utilize resources itu dengan maksimal menurut aku untuk collection ini. Jadi ketika aku coba approach ke mereka untuk ngasih idea ini, mereka punya respon yang positif untuk mereka discuss ke tim internal mereka. Jadi di situ kita akhirnya decide untuk bikin virtual fashion show juga. Dan menurut aku itu sesuatu yang beda banget. Mungkin kalau aku bikin virtual show ini di platform lain, nggak akan bisa naikin penyebarannya itu sekenceng algoritma TikTok. Jadi akhirnya itu kenapa aku memilih untuk bikin virtual fashion show ini di platform TikTok itu. Terus ketiga, karena di situ aku juga cukup aktif, aku kenal berbagai creator lainnya yang juga aktif di TikTok, yang dia berasal dari berbagai kategori yang bukan fashion aja gitu. Dan di situ aku merasa aku bisa bukan cuma sekedar berkolaborasi dengan platformnya aja, artinya aku juga bisa berkolaborasi dengan semua creator yang ada di dalam sana. Dan menurut aku itu sangat powerful untuk bisa support perkembangan brand aku dan membuat inovasi yang berbeda daripada collaboration sebelumnya. Di dalam kolaborasi ini sendiri, kita juga membagi beberapa event campaign dalam satu event yang sama. Jadi seperti misalnya dari aku itu mengajukan untuk mengadakan virtual fashion show. Jadi itu benar-benar aku yang melakukan semua pengurusan dari pencarian tempat, bikin video campaign untuk virtual show-nya, mencari muse-muse-nya, siapa aja yang akan jalan, dan untuk semua kelengkapan persiapan eventnya. Tapi dari TikTok mengajukan untuk bikin campaign Girl Boss Challenge. Jadi di mana kita bikin satu gerakan untuk semua orang yang pakai koleksi Advezo X TikTok Official Indonesia ini merasa diri mereka itu lebih percaya diri, mereka bisa menemukan kenyamanan diri mereka dan bisa menjadi girl boss atas diri mereka. Dan ini mereka boleh, siapapun boleh join, mereka akan post di TikTok mereka dengan hashtag Girl Boss Challenge, dan mereka semua yang join ini akan di-up ke dalam discovery page-nya, jadi semua orang bisa nonton siapa aja nih orang-orang yang mengikuti Girl Boss Challenge ini. Dan di situ pun kita juga akan memilih 10 orang pemenang yang membuat konten terbaik untuk Girl Boss Challenge ini. Dan tentunya dalam kolaborasi ini kita juga bikin special collection khusus antara Advezo dan TikTok Official Indonesia. Jadi biasanya mungkin kalau kita bikin gaun untuk klien-klien kita pasti mengambil konsep itu dari cerita perjalanan mereka. Sama konsep yang sama ini selalu aku apply ke semua collection aku, dan itu yang bikin aku ngerasa kayak collection kita itu hidup dan meaningful banget. Orang-orang tuh bisa ngerasain value-nya. Jadi TikTok ini sendiri request kalau mereka pengen ada logo TikTok itu untuk ngelambangin ini tuh collection TikTok. Tapi dari awal aku mikir kayaknya nggak bisa deh kalau misalkan kita cuman bener-bener naruh printan logo itu di situ. Akhirnya kita coba explore warna-warna yang ada di dalam warna logonya TikTok. Jadi warna noisy-nya TikTok ini kan ada hitam, putih, warna fuchsia, sama biru.
Jadi 4 warna ini yang akhirnya kita pakai, kita masukin ke dalam collection-nya. Mungkin kalau orang ngelihat langsung collection-nya kelihatan wearable banget, bagus dan kayak bisa dipakai buat acara-acara. Tapi sebenarnya yang bikin itu spesial, di situ ada detail-detail list di dress-nya. Jadi misalkan warna hitam itu ada list warna birunya, terus kalau dress itu warna putih ada list warna pinknya, dan itu sangat menggambarkan nge-represent logo TikTok itu sendiri gitu. Spesial juga untuk namanya pun kita nggak langsung bener-bener nyari nama yang bagus itu apa, tapi kita bener-bener research tentang font-font yang biasa dipakai oleh platform TikTok ini. Ternyata kita nemuin mereka selalu pakai font yang namanya Nova sama font yang namanya itu Sofia, dan itu kita jadiin ke nama dressnya. Jadi benar-benar esensi penggabungan dari DNA-nya @vezo dengan TikTok ini digabungkan banget di dalam collection ini. Untuk kolaborasi ini sendiri menurut aku spesial banget karena kita menjadi lokal brand pertama yang bisa berkolaborasi langsung dengan platform TikTok Official Indonesia ini. Di sini makanya menurut aku kenapa kita tuh dituntut harus kreatif untuk bisa selalu melihat masalah itu sebagai peluang, dengan kayak kita selalu berpikir first principle thinking. Jadi kita bisa menemukan esensi dari platform itu sendiri, esensi dari kita berkolaborasi, esensi dari kayak kita membuat collection itu, dan akhirnya kita bisa menemukan oh ternyata kolaborasi seperti inilah yang bisa menjadi inovasi, dan ini berbeda daripada market yang biasanya, daripada yang dilakukan oleh brand lainnya. Itu, dan menurut aku hal-hal seperti ini yang harus kita lakukan itu memberikan impact yang powerful banget ke brandnya kita. Jadi bukan cuma sekedar kita dapat trafficnya aja karena penyebarannya itu luas, karena itu viral, karena kita masuk media, tapi kita juga mendapatkan brand image-nya juga karena di situ brand kita menjadi berprestasi, termasuk ke sales-nya, termasuk meningkatkan reputasi brand itu sendiri. Sekarang aku ada challenge nih buat kalian. Menurut kalian collab seperti apa sih yang belum pernah kejadian, belum pernah dilakukan, tapi menurut kalian mungkin bisa sukses banget kalau dijalankan? Share di kolom komentar ya. Di next video selanjutnya kita akan bahas lebih banyak tentang tantangan menjadi seorang fashion designer. Kira-kira apa aja sih tantangan yang aku laluin sebagai fashion designer? Dan tips apa aja yang mungkin bisa kalian terapkan, yang bisa aku share ke bisnis kalian berdasarkan pengalaman aku. Klik next ya.